Halo guys, balik lagi bareng saya di Dapur Hawu RD Syndicate Official. Kali ini, kita nongkrong di ruang diskusi yang panas. Karena topik ini bukan cuma soal politik atau bisnis. Ini soal paru-paru dunia. Coba bayangin, Indonesia punya jutaan hektar hutan tropis, rumah bagi ribuan spesies, sumber air dan penyerap karbon yang luar biasa. Tapi di sisi lain, ada izin tambang yang masuk ke kawasan hutan lindung. Dalihnya, pembangunan, investasi, dan kebutuhan energi. Pertanyaannya sederhana tapi berat. Kalau hutan lindung berhadapan dengan izin tambang, siapa yang menang? Apakah rakyat yang benar-benar merasakan manfaatnya? Atau justru korporasi besar yang panen keuntungan? Hari ini, kita bakal kupas tuntas. Pakai kacamata OST Jubidil Profesor Dr. Haji Egy Sujana SH MSI, cara berpikir objektif, sistematis toleran, sekaligus berjiwa jujur, benar, dan adil. Fakta regulasi. Dalam Undang-Undang Minerba 2009, ada pasal yang memungkinkan izin tambang masuk ke kawasan hutan lindung dengan alasan kepentingan nasional. Faktanya, sejak aturan ini berlaku, semakin banyak hutan lindung yang dikonversi untuk tambang dan perkebunan besar. Ironinya, rakyat kecil, terutama masyarakat adat, justru kehilangan tanah ulayat, sumber pangan, dan sumber air. Apa dampaknya? Kerusakan ekosistem, ribuan hektar hutan hilang, satwa punah, air tanah tercemar. Masyarakat dirugikan, konflik lahan dengan perusahaan tambang makin sering terjadi. Kontradiksi hukum. Di satu sisi, Undang-Undang Minerba membuka izin tambang, di sisi lain Undang-Undang Lingkungan Hidup melarang perusakan hutan. Kalau kita pakai kacamata OST Jubiril, objektif, faktanya izin tambang di hutan lindung memang ada dan dampaknya nyata. Sistematis, kelemahan ada di pengawasan, tumpang tindih aturan pusat dan daerah. Toleran, kita akui energi dan investasi penting, tapi bukan berarti rakyat dan alam harus dikorbankan. Guys, pertarungan antara hutan lindung dan izin tambang bukan sekedar soal hukum. Ini soal masa depan bangsa. Hutan yang rusak tidak bisa dikembalikan. Air yang tercemar butuh puluhan tahun untuk pulih. Dan generasi kita yang akan menanggung akibatnya. Teori OST Jubidil mengingatkan, berpikir objektif, sistematis dan toleran memang penting. Tapi, lebih penting lagi, kita harus berani bersikap jujur, benar, dan adil. Adil untuk rakyat, adil untuk lingkungan, adil untuk generasi yang akan datang. Sebelum kita menyalahkan pemerintah atau pengusaha, mari kita tanya ke diri kita sendiri. Apakah saya peduli dengan hutan yang jadi sumber hidup kita? Kalau video ini bikin kamu mikir, klik like dan subscribe. Bagikan ke teman-temanmu, biar makin banyak yang sadar, introspeksi, dan peduli. Karena hutan bukan milik segelintir orang. Hutan adalah warisan kita semua. Sampai jumpa di Dapur Hawu berikutnya. Tetap waras, tetap kritis, tetap OST Jubidil. Bye-bye.